Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GSKI Rehoboth Surabaya. Saya akan menyampaikan informasi kegiatan gereja untuk 1 minggu ke depan. Akan diadakan ibadah pendalaman Alkitab pada hari Kamis 8 Oktober 2020 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat via Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Bapak Izar. Ibadah home pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat via Zoom. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Bapak Andi. Pada hari Minggu akan diadakan ibadah raya Minggu pada tanggal 11 Oktober 2020 pukul 08.45 waktu Indonesia Barat via YouTube channel GSKI Rehoboth Surabaya. Ibadah sekolah Minggu pada tanggal 11 Oktober 2020 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat via Zoom. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi Ibu Elizabeth. Sekian informasi untuk seminggu ke depan. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat melihat kontak yang tertera pada layar Anda atau dapat melihat informasi dari sosial media kami melalui Facebook dan Instagram GSKI Rehoboth Surabaya. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, mari kita teduhkan hati kita rindu menyembah Tuhan, kita rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan kita, melalui kehidupan kita, ucapan kita, tingkah laku kita. Selama kita masih ada di dunia ini, kita mau terus berkenan di hadapan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan ini. Ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus.
bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Berkenan padamu Tuhan, itu rinduku, itu rindu kami Tuhan, menyenangkanmu, sempurna seperti Bapa, serupa denganmu Yesus Tuhan. Inilah kerinduanku. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku.
Shalom, selamat pagi. Senang sekali kita berjumpa lagi di dalam ibadah Gereja Suara Kebenaran Injil Rehoboth Surabaya maupun Bapak Ibu dimanapun berada. Pada kesempatan pagi ini kita mau belajar dengan satu kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan mengawali dalam doa. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, pagi ini kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami membuka hati pikiran kami secara khusus untuk kebenaran-Mu. Tuhan berkata-kata dan berbicaralah Tuhan. Agar lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi ini sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Berikan hamba hikmat dari Engkau agar melalui pemberitaan firman pagi ini setiap kami diberkati. Khususnya kami boleh menyambut perjamuan kudus di pagi ini. Kami membuka dan mempersiapkan hidup kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan pagi ini saya akan berbicara dengan satu topik atau tema adalah prestasi abadi. Tentu manusia hidup di bawah kolong langit ini berusaha memiliki banyak prestasi. Baik di dalam dunia akademis, dari S1, S2, sampai jenjang doktoral. Bahkan kalau bisa, sampai tingkat menjadi seorang profesor. Ini adalah bentuk prestasi di dalam dunia akademis. Prestasi yang lain seperti seorang pengusaha, bagaimana dia membangun bisnisnya dari yang kecil menjadi semakin hari semakin besar, bahkan menjadi mendunia. Ini adalah gelora dari pengusaha. Dari karyawan 10 menjadi 100, menjadi 1000, bahkan menjadi belasan ribu. Hal ini merupakan prestasi yang ingin dikejar oleh seorang pengusaha. Belum lagi di bidang-bidang yang lain, dari seni tarik suara, yang memiliki suara yang bagus, yang merdu. Dia menggeluti bidang tarik suara ini. Akhirnya dia bisa menjadi seorang penyanyi yang tidak dikenal menjadi dikenal, bahkan mendunia. Ini adalah bentuk prestasi yang juga dikejar oleh manusia. Apalagi juga prestasi seorang pendeta jadi hamba Tuhan yang kecil ingin menjadi hamba Tuhan yang besar. Ini juga merupakan suatu gejolak atau dorongan orang ingin semakin dihargai, dihormati, dan seterusnya. Memang memiliki prestasi-prestasi tersebut bukanlah sesuatu yang salah atau yang kurang tepat. Justru karena prestasi itulah, tujuan itu, visi itu, manusia berusaha untuk meraih apa yang diingin dicapainya di masa-masa yang mendatang. Tetapi pada kesempatan pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau belajar prestasi dari tokoh-tokoh Alkitab yang mengukir sejarah atau prestasi yang gemilang bersama Tuhan, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Tentu kita akan menemukan banyak tokoh-tokoh hebat di dalam Alkitab. Bagaimana mereka mengukir prestasi di hadapan Tuhan. Seperti tokoh yang pertama kita tahu adalah tokoh Nuh. Nuh itu seorang yang benar, hidup saleh. Dan Nuh itu mendapat pesan dari Tuhan.
bahwa sebelum Tuhan akan mendatangkan air bah untuk membinasakan dunia pada waktu itu, karena kejahatan manusia sudah mencapai puncaknya, dan Tuhan akan membinasakan manusia. Tetapi Nuh dan keluarganya mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata kepada Nuh, buatlah batra yang tingginya sekian hasta, lebarnya sekian hasta, dan seterusnya, dengan ukuran-ukuran yang Tuhan berikan kepada Nuh. Di sini kita melihat sosok yang hebat ini. Nuh ini tidak membantah. Dia mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan sesuatu yang tidak masuk akal. Dan Tuhan memerintahkan agar Nuh membuat batra di atas gunung. Kenapa di atas gunung? Bukankah orang membuat kapal selalu di pinggir laut? Supaya ketika kapal itu selesai, tinggal didorong ke laut atau ke sungai. Tetapi Tuhan punya ide dan gagasan yang tidak umum. Tuhan memerintahkan Nuh untuk buat batra di atas gunung. Dan Nuh pun taat. Nuh bersama ketiga orang anaknya dan mantunya membangun batra itu. Pembangunan batra itu berlangsung, tentu memakan waktu yang sangat lama. Sebab pada zaman Nuh hidup, kita melihat teknologi itu belum canggih seperti kita hari ini. Untuk menebang pohon yang besar hanya butuh beberapa menit. Tetapi zaman Nuh, satu kayu dipotong mungkin bisa berhari-hari. Apalagi dengan peralatan yang masih konvensional pada waktu itu. Ini dikerjakan oleh Nuh. Ini memakan waktu yang lama. Belum lagi dari sekeliling masyarakat pada zaman Nuh hidup mencibir. Nuh dianggap tidak waras. Dianggap tidak waras karena membangun batra di atas gunung. Dan mereka berkata, bagaimana pada zaman itu mungkin kita melihat tidak ada korban banjir seperti kita hari ini. Tetapi Nuh taat. Dan Nuh membangun batra bukan 1 tahun, 2 tahun, atau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tetapi Alkitab memberikan muatan. Nuh membuat batra itu, kita bisa membayangkan 100 tahun. Itu luar biasa. Itu luar biasa. 1 abad lamanya. Bayangkan dari anak-anak Nuh yang masih remaja sampai umurnya udah 100 lebih. Memang pada zaman Nuh hidup itu manusia umurnya masih panjang-panjang. Nggak seperti kita hari ini yang usianya kadang-kadang nggak sampai 50. Bahkan tidak sampai 30. Bahkan tidak sampai 10 tahun. Ini bisa terjadi. Nah, tapi Nuh membuat batra itu. Ini adalah bentuk prestasi yang dilakukan oleh Nuh. Dia taat kepada Tuhan dengan membuat batra yang diperintahkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Tokoh yang kedua, Abraham. Abraham juga mengukir prestasi dalam hidupnya. Prestasi Abraham itu di dalam kitab Kejadian dikatakan ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Di situ kita melihat Abraham bersama istrinya sama keponakannya Lot itu dia bawa. Kemana? Ke negeri yang akan Tuhan tuju. Nuh sendiri tidak tahu di mana negeri itu. Tetapi kita melihat Nuh berjalan bukan dengan penglihatan tetapi dengan iman. Dia percaya. Dia benar-benar percaya kepada Allah. Karena Allah itu adalah pribadi yang hidup. Bahkan Abraham
Lera meninggalkan segala sesuatu demi panggilannya kepada Tuhan. Ini prestasi yang sangat memukau. Belum tentu Bapak Ibu yang dipanggil meninggalkan satu kota ke kota lain apabila Bapak Ibu bersedia. Apalagi Bapak Ibu sudah nyaman, sudah banyak kenalan, sudah saudara semua. Tetapi demi panggilan Tuhan, apakah Bapak Ibu bersedia? Memang kelihatannya sepele, tetapi inilah sesuatu yang sederhana ini ternyata bukan sesuatu yang mudah. Tetapi kita melihat Abraham, dia rela meninggalkan orang tuanya, sanak familinya, ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan. Apalagi Abraham pada waktu itu benar-benar tidak tahu negerinya itu di mana. Kalau saya mau ke sini, pasti alamatnya jelas. Ketemu dengan siapa, tinggal di mana, itu jelas. Tetapi Abraham tidak memiliki kejelasan. Tetapi dia percaya saja. Waduh, Abraham ini termasuk manusia yang nekat. Ini adalah prestasi yang memukau. Dan yang ketiga tokoh adalah Daud. Daud itu dikenal seorang yang berkenan kepada Tuhan. Dia seorang yang mencari Tuhan dalam seluruh hidupnya. Bahkan Tuhan berkata, Daud itu sahabat Allah. Daud itu sahabat karibnya. Kita melihat sampai Tuhan sendiri yang berkata, Daud itu orang yang berkenan di hati Tuhan. Ini adalah prestasi. Kita harus bukan hanya mengejar prestasi-prestasi yang ada di dalam dunia dari segi akademis, dari seorang pengusaha, dari seorang penyanyi, dari seorang hamba Tuhan. Tetapi kita lebih dari itu, kita mengukis prestasi abadi bersama dengan Tuhan. Apalagi kita melihat tokoh yang lain yang bernama Musa. Dia juga mengukir prestasi. Musa itu membawa bangsa Israel dari penjajahan di Mesir selama 430 tahun. Dari bangsa yang muda menjadi bangsa yang merdeka. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Bahkan banyak rintangan, tantangan yang dihadapi oleh Musa. Setelah bangsa ini dibawa keluar dari Mesir menuju Kanaan, ketika dalam perjalanan bangsa itu bersungut-sungut kepada Allah karena Musa naik ke atas gunung. Di atas gunung Sinai dia bersama dengan Tuhan. Dan bangsa Israel melihat, kok Musa tidak turun-turun dari gunung Sinai? Ada apa? Jangan-jangan Musa sudah mati. Akhirnya bangsa ini berkata kepada Harun, mari kita buat lembu emas. Disitulah kita melihat. Akhirnya Harun pun terpengaruh melihat bangsa ini adalah bangsa yang tegal tengkuk, yang keras kepala. Setelah itu Musa turun. Ketika dia turun, dia melihat kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Sehingga Tuhan berfirman kepada Musa bahwa dia akan menghapus bangsa ini. Dia akan membinasakan mereka yang menyembah kepada lembu emas ini. Tetapi Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku rela namaku dihapus demi keselamatan bangsa Israel. Ini adalah prestasi yang diukir oleh Musa. Ini sesuatu yang luar biasa. Belum lagi kita membaca dari tokoh-tokoh perjanjian lama lainnya. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari tokoh-tokoh Alkitab yang mengukir sejarah atau prestasi di dalam hidupnya. Kalau kita melihat di dalam tokoh perjanjian baru, seperti ke-12 murid Tuhan Yesus yang rela benar-benar menderita demi Injil,
Bahkan mereka rata-rata semuanya mati syahid, kecuali Yohanes yang diasingkan ke Pulau Patmos. Dalam beberapa pertemuan hamba-hamba Tuhan, seorang pembicara berkata bahwa kecuali Iskariot, semua rasul Tuhan Yesus Kristus di gereja awal meninggal sebagai martir. Kita melihat perjuangan murid-murid Tuhan Yesus mengabarkan Injil Kerajaan Surga. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari ke-12 rasul ini. Ada yang mati dibunuh dengan pedang. Ada juga yang diseret dengan kuda sampai mati. Ada juga yang dilempar dari bumbungan baik Allah sehingga tewas. Bahkan ada yang mati dicambuk, mati ditombak, bahkan mati disalib dengan kepala di bawah seperti yang dialami oleh Rasul Petrus. Kita melihat bahwa siksaan, aniaya yang dialami oleh murid-murid Tuhan ini sungguh mengores sejarah, mengukir sejarah abadi. Mereka tidak segan-segan mempertaruhkan seluruh hidupnya agar Injil ini diberitakan kepada segala suku bangsa sesuai amanat agung yang diterima oleh para muridnya pada waktu itu. Inilah yang menjadi perjuangan para rasul pada waktu itu. Mereka rela melakukan apapun untuk menyenangkan Tuhan Yesus, karena mereka adalah saksi mata bahwa Tuhan Yesus anak Allah yang hidup. Dan untuk mempercayai Tuhan Yesus, mereka rela berkorban apapun, termasuk harta, nyawa, keluarga mereka, demi kasih mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sejarah meninggalnya 12 rasul Tuhan Yesus Kristus yang kita tahu, ke-12 murid Tuhan Yesus, termasuk pengganti dari Yudas Iskariot yang bernama Matias, merupakan bagian dari sejarah yang harus orang Kristen ketahui, supaya lewat pengalaman hidup mereka atau sejarah perjalanan rasul-rasul ini, setiap orang percaya boleh mendapat kekuatan dan penghiburan menghadapi keadaan kita yang semakin sulit di akhir zaman ini. Jangan berharap kita hidup di akhir zaman, dunia semakin senang, dunia akan dipulihkan. Justru di akhir zaman ini keadaan hidup akan semakin sulit. Bahkan kalau kita membaca 2 Timotius 3 ayat pertama sampai ayat ke-5, manusia kasih kebanyakan menjadi dingin. Manusia semakin munafik, tidak menghargai orang satu sama dengan lainnya. Tetapi Bapak Ibu, kita sadar sebagai orang percaya, kita memiliki Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kita bisa melihat sejarah perjalanan dunia ini. Bahkan di dalam salah satu sumber yang turut memberitakan tentang sejarah meninggalnya pada Rasul Tuhan Yesus Kristus adalah Sebedius. Ia menulis sebuah buku tentang sejarah meninggalnya para rasul di tahun 325 yang berjudul Rasul dan Murid dari Yerusalem telah menyebarkan dan mengkhotbahkan Injil ke seluruh dunia. Tulisan ini telah ditelusuri, bahkan diselidiki ulang untuk membuktikan akan kebenaran dari tulisan tersebut oleh seorang penulis sejarah yang bernama Mr. Tut Malcher. Dia menulis demikian dengan meninggalnya ke-12 rasul itu. Rasul yang pertama adalah Matius. Matius itu meninggal di Eropa.
Maksud saya, Matius itu meninggal di Ethiopia. Matius itu meninggal di Ethiopia. Dia meninggal karena disiksa dan dibunuh dengan pedang. Lihat. Waduh, ini keadaan yang tidak main-main, Bapak Ibu. Tidak main-main. Demi Injil mereka rela disiksa, bahkan dibunuh. Waduh, kita benar-benar berhutang nyawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mau mengikuti teladan para rasul. Rasul yang kedua, Markus, dia meninggal dunia di Alexandria, yang saat ini adalah Mesir. Dan badannya itu diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan-jalan yang penuh dengan batu sampai dia menemukan ajalnya. Waduh, ketragisan. Dia disiksa begitu rupa, diseret dengan kuda. Bayangkan di jalan yang berbatu, itu adalah penderitaan. Ini yang dialami oleh Rasul Markus. Pasti badannya penuh dengan luka. Apalagi diseret dengan kuda yang kita tahu kecepatannya sangat tinggi. Itu menambah penderitaannya. Tetapi Rasul ini mengakhiri hidupnya dengan manis di hadapan Tuhan. Kita juga melihat dari Lukas. Dia digantung di Yunani setelah ia berkhotbah di sana kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dia benar-benar kokoh. Dia mengukir sejarah hidupnya. Dia menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang yang mengenal Tuhan. Lukas ini kita kenal sebagai seorang tabib, seorang dokter, tetapi dia menjadi pemberita Tuhan. Semua profesi itu bisa menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Kita sebagai pengusaha bisa dipakai Tuhan dengan efektif dengan apa yang kita miliki. Kita mau persembahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Seorang kondektur bisa dipakai Tuhan, tetapi lebih efektif seorang direktur bisa menjangkau lebih banyak orang. Kemudian yang keempat adalah Rasul Yohanes. Ia direbus atau lebih tepat digoreng dalam minyak yang mendidih di Roma atau Itali. Tetapi karena Tuhan ia diberi kesempatan hidup, maka keajaiban terjadi. Yang walaupun dia digoreng hidup-hidup di air, di minyak yang mendidih, dia tidak mati. Ini mujizat terjadi. Inilah yang dialami oleh Rasul Yohanes. Bayangkan, dia itu seorang rasul yang dipakai Tuhan, disiksa supaya menderita, dibawa kepada pengorengan dengan minyak yang benar-benar mendidih. Kemudian rasul ini dicemplungkan ke dalam kuali yang minyak yang mendidih. Bisa kita bayangkan pada saat itu. Apa reaksi kita? Apa reaksi kita kalau kita diperhadapkan seperti itu? Apakah kita bersungut-sungut? Kita melihat Rasul Yohanes ini, dia tidak bersungut-sungut. Dan dia sadar kalau dia mati, dia akan bersama dengan Tuhan. Ketika dia digoreng, dia tidak mati. Akhirnya Yohanes ini diangkat. Kemudian dia dibuang dan diasingkan di satu pulau yang bernama Pulau Patmos untuk kerja paksa di tambang batu bara. Pada saat di sana ia mendapat wahyu dari Tuhan, sehingga ia bisa menulis kitab wahyu yang kita miliki. Inilah penglihatan atau wahyu diterima oleh Yohanes pada waktu ini. Kemudian ia dibebaskan, akhirnya ia menjadi seorang uskup di Edesa, Turki. Ia satu-satunya rasul Tuhan yang bisa mencapai usia lanjut dan meninggal. Tapi sebelumnya dia juga diharapkan mati karena disiksa, digoreng, tetapi kenyataannya dia tidak mengalami hal itu. Rasul yang kelima adalah Petrus. Ia disalib dengan kepala
di bawah. Dia disalib dengan kepala di bawah. Menurut Petrus, dia berkata, saya tidak layak. Saya tidak layak disalibkan seperti Kristus. Itu adalah permintaan dari Petrus agar dia disalib terbalik. Itu adalah permohonannya sendiri. Kita melihat dia berjuang dan salib menjadi bagian hidupnya. Ini adalah sejarah. Belum lagi Rasul Yakobus, saudara tiri dari Yesus, pemimpin gereja di Yerusalem. Dia dilempar dari bumbungan baik Allah di tempat di mana si setan dulu pernah mencobai Tuhan Yesus. Ia meninggal dunia dari tempat yang tinggi. Berikut lagi Rasul Yohanes anak Zebedius, seorang nelayan. Ia menjadi murid yang pertama dipanggil untuk ikut Tuhan Yesus. Ia dipenggal kepalanya. Pada saat disiksa pun dia tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan dia terus berkhotbah. Bukan hanya kepada tawanan-tawanan lain, kepada orang-orang yang menghukum dan menyiksa dirinya dengan kejam. Sehingga akhirnya ada terjadi pertobatan. Orang Romawi yang menjaga dan menyiksa Rasul Yakobus anak Zebedius ini turut bertobat. Dan akhirnya mereka mendampingi Yakobus saat ia dihukum penggal. Bukan hanya untuk turut menyaksikan, melainkan juga mereka dihukum dan dipenggal kepalanya bersama dengan Yakobus. Di tengah penderitaan yang hebat ini kita melihat Yakobus memiliki kegigihan. Dia rela menjalani hukuman mati. Dia tidak menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Bahkan orang-orang yang menghukum Yakobus berlutut di samping Yakobus sambil berdoa. Doa yang terakhir sebelum ia dipenggal kepalanya sebagai orang Kristen. Rasul Bartolomeus yang dikenal sebagai Nathanael, ia adalah seorang misionaris di Asia. Ia memberikan kesaksiannya di Turki. Ia meninggal di Armenia setelah mendapat hukuman cambuk yang demikian kejamnya sehingga kulitnya menjadi hancur. Dan rasul yang ke-9 adalah Andreas. Ia juga disalib seperti Petrus dengan kepala di bawah. Sebelum ia meninggal dan disiksa dengan cambuk oleh 7 tentara dan diikat disalib. Dengan cara demikian ia memperpanjang atau masa siksaannya. Seorang pengikut Andreas yang ikut menyaksikan hukuman Andreas menceritakan yang diucapkan oleh Andreas sebelum dia meninggal. Ternyata keinginan dan cita-cita saya terkabul. Saya bisa merasakan penderitaan seperti yang Tuhan Yesus alami. Hebat loh. Dia punya keinginan itu luar biasa. Bukan ingin kaya, dihormati, menjadi hebat, tetapi dia mengalami penderitaan seperti Yesus alami. Bahkan di saat disiksa pun tidak henti-hentinya ia berkhotbah terus. Dan terus berkhotbah 2 hari sebelum ajalnya. Sambil ia berkhotbah, ia dihukum cambuk. Waduh. Kita kalau melihat murid-murid Tuhan ini, dan rasul yang ke-10 adalah Thomas dia mati ditusuk di India. Dan Yudas, saudara dari Tuhan Yesus yang mati dengan panah karena ia tidak bersedia menyangkal Tuhan Yesus. Dan rasul yang ke-12 adalah Matias, rasul pengganti Yudas Iskariot, mati diranjab sampai mati dan akhirnya kepalanya dipenggal. Prestasi apa yang telah kita capai sebagai orang-orang percaya saat ini? Kita mau perkarakan. Jangan kita orientasi hidupnya hanya kepada perkara dunia.
yang pada akhirnya tidak ada sesuatu yang kita bawa. Justru prestasi hidup kita bagaimana suatu hari kita dikenal oleh Tuhan. Kita harus menjadi anak kesukaan Tuhan. Sampai Tuhan sendiri bisa berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya ku berkenan. Untuk mengejar prestasi abadi ini tidak bisa sambilan. Ini butuh keseriusan, ini butuh perjuangan. Jangan sampai kita mengakhiri hidup kita tidak mengukir prestasi dalam kerajaan surga. Saya mengajak kita semua, ayo selagi kita hidup, kita mengukir prestasi abadi bersama dengan Tuhan. Dan prestasi ini dampaknya sampai kekekalan. Saya melihat perjuangan yang telah dilakukan baik dari tokoh-tokoh perjanjian lama maupun tokoh-tokoh dari perjanjian baru. Mereka adalah orang-orang yang memberikan keteladanan ketika mereka menjalani hidup seperti kita hari ini. Mungkin hari ini kita percaya kepada Kristus, kita tidak mengalami aniaya, penderitaan seperti yang dialami oleh rasul-rasul pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu, perjuangan kita di akhir zaman bagaimana? Kita melepaskan diri dari segala ikatan dunia, yaitu percintaan dunia dengan segala kesenangannya. Ini bukan sesuatu yang sederhana, yaitu keinginan mata, keinginan daging, serta keangkuhan hidup. Inilah yang harus kita perjuangkan. Kalau kita bisa mematikan belenggu-belenggu ini, kita akan mengukir sejarah. Kita akan mengukir prestasi sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada kesempatan pagi ini Bapak Ibu, kita akan mengingat korban Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Bahkan di dalam Filipi 2 ayat 5, 6, 7 dan seterusnya, dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi dia telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan diri, bahkan mati di atas kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus Kristus setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku. Tuhan kita Yesus Kristus pun memberikan teladan. Dia mengukir prestasi, dia taat kepada Bapa. Ketaatan itulah yang menjadi bukti kebangkitannya di antara orang mati. Sebelum akhir hayat kita tiba dan dunia ini sedang bergelora, dunia ini tidak mungkin bertambah baik, dan banyak hal bisa terjadi dalam hidup kita tanpa kita duga. 1 menit ke depan pun kita tidak tahu apa yang terjadi. 1 jam, apalagi 1 hari, apalagi 1 minggu, apalagi 1 bulan, kita nggak tahu. Tetapi semuanya bisa terjadi. Oleh sebab itu kita berjaga-jaga. Tidak ada hal yang kita lakukan di luar hal yang melukai perasaan Tuhan, yang akhirnya kita menjadi seturu salib Kristus. Pada kesempatan ini saya mengajak, ayo kita berubah. Kita mau berubah. Kita memungkir sejarah dunia bersama dengan Tuhan, sehingga suatu hari kita menjadi kekasih Tuhan di kerajaannya. Penderitaan-penderitaan yang kita alami hari ini, sungguh saya mau katakan, tidak sebanding dengan kemuliaan yang telah Tuhan sediakan bagi kita semua. Ayo kita melihat
jauh ke depan. Proyeksikan ke depan. Jangkauan pandang kita bukan dunia ini, tetapi dunia yang akan datang. Langit baru dan bumi yang baru. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Saya mengajak Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu, kita menyiapkan roti dan anggur untuk persiapan kita memasuki perjamuan kudus pada pagi ini. Oleh sebab itu, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kuduskan kami semua di dalam kesucian, dalam kebenaran-Mu. Oleh tubuh dan darah-Mu yang Kau tumpahkan bagi dosa-dosa kami. Tuhan, layakkan kami semua untuk menyambut roti perjamuan kudus ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita turunkan tangan kita dan kita mengucapkan pengakuan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya. Mari kita ucapkan pengakuan iman ini secara bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan dan darah Yesus telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Dan oleh korban Tuhan Yesus Kristus, aku percaya aku dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, dan segala kutuk dan api neraka. Dan oleh korban Tuhan Yesus Kristus, aku telah memperoleh pengampunan dosa, keselamatan, hidup kekal, kesembuhan, pemulihan, kemenangan, kelimpahan di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus Kristus, aku percaya dan menerima bahwa aku milik Tuhan untuk mengabdi dan melayani bagi Tuhan Yesus dengan segenap hidupku selamanya. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu ini, Salibnya. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah Bapak Ibu, saudaraku, percaya bahwa roti ini menunjuk tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecahkan bagi kita? Mari makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita di atas kepala.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Apakah Bapak Ibu Saudaraku percaya bahwa anggul ini menuju darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan bagi pengampunan dosa-dosa kita? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur. Buah karya Tuhan, korban Tuhan. 2000 tahun dia telah tersalib antara langit dan bumi. Dan melalui kematiannya kita mendapat anugerah pengampunan dosa. Sekiranya Tuhan di antara kami yang sakit, kami mohon anugerah-Mu, belas kasihan-Mu. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan oleh kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas segala pengorbanan-Mu bagi kami. Dan kami mau hidup selalu berkenan di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ibadah pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu, tentu di tengah kondisi COVID-19 ini, saya tahu keadaan kita semua lagi sulit, lagi susah. Tetapi dalam keadaan begini saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita mendukung, mengembalikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan, agar melalui wadah ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah pagi ini dengan mengangkat tangan. Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Dan berkatilah setiap tangan-tangan yang mengembalikan persembahan bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Keluarga dimanapun mereka berada dalam pelindungan usaha pekerjaan Tuhan rahmati. Biar apapun yang mereka kerjakan Tuhan sertai dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Kekasih Tuhan, terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai siang ini, pagi ini, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.